Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Rabbana zidna ilma. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur ahbaz wa ayyid nahratal wadani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa naba'na wal muslimin bi ulumihi fid daraini amin. Faslun bittikhazil ukhwati billahi ta'ala. Ini sebuah pasal yang menjelaskan bagaimana disuruh membuat persaudaraan ya karena Allah Ta'ala. Membuat persaudaraan yang tujuannya lillahi ta'ala. Al-hubbu billah, saling mencintai karena Allah. Ya'lamu, ketahuilah olehmu sekalian. Waffaqani Allah wa iyyakum, semoga Allah memberikan saya dan kalian taufik ilal khairat, menuju hal-hal yang baik, menuju perbuatan-perbuatan yang baik. Wa azala an qulubina jami'al ghafalat, ya, menghilangkan dari hati kami semua kelalaian-kelalaian, ya, supaya lenyaplah, jangan sampai muncul-muncul terus kelalaian dalam hati kita, lalai mengingat Allah, lalai berbuat kebaikan. An nattahabba billah, bahwasanya saling mencintai karena Allah. Wal ukhuwatu fi dinihi, dan persaudaraan di dalam agamanya karena Allah. Min afdalil qurbat, itu termasuk pendekatan yang paling afdal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hubbu billah, al-ikhwatu billah, ya, saling mencintai karena Allah dan juga membuat persaudaraan di dalam agama Islam karena Allah. Jadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang bernapaskan Islam, bukan maksudnya persaudaraan Islam, ya, karena itu sifat al-ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang Islami, yang bernapas Islam. Berarti siapapun teman kita, kita berusaha bersaudara menggunakan napas Islam, bukan bersaudara sesama Islam, bukan, ya. Persaudaraan yang mensifati sifat Islam, yang selalu baik, damai, ya, berbaik sangka, berbuat baik kepada siapapun, hatta kepada non-muslim. Kalau kita berbuat baik sesama muslim, itu biasa, ya. Seharusnya ditampakkan juga persaudaraan Islam itu terhadap non-muslim, bahwa kita ini betul-betul muslim yang menjaga kedamaian, yang menjaga keharmonisan, yang menjaga, ya, tatanan baik, hormat menghormati, menjaga empati dan wa yajibu 'alal muslimina al-muwahhidina an tatahabba qulubuhum, wajib atas orang muslim yang bertauhid, ya, al-muwahhidin, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, supaya saling mencintai,
ya hati mereka. Hati mereka itu supaya saling mencintai. Kalimat mencintai berarti lahir di dalamnya. Apapun yang lahir karena cinta, itu juga akan lahir. Ya, keikhlasan, tolong menolong, ya, tidak, ya, karena upah, itulah bahasa cinta. Ya, tidak kenal jauh, tidak kenal hujan, tidak kenal panas. Itu hal-hal yang lahir dari hub, itu cinta. Karena itu bukti cinta. Malah bukti cinta itu selalu saling menyebut, selalu menyebutnya, selalu mengingatnya. Itulah bukti cinta. Itu juga akan lahir dari persaudaraan Islam itu, ya. Watatapiqo kalimatuhum ya'la'i kalimatillah. Watatapiqu kalimatuhum, dan kalimatnya juga ya sepakat, kompak, li'a'la'i kalimatihim. Kalimat mereka kompak, li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu. Sepakat kalimat mereka, satu komando mereka, satu isyarat mereka adalah li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Kalimat meninggikan, mengutamakan, mendahulukan, memenangkan kepentingan agama, dan hanya untuk agama, tindakan dan tujuan mereka. Itulah li'a'la kalimatillah, termasuk bagian dari tujuan Nahdlatul Ulama itu berjuang. Segi apapun warga NU itu li'a'la kalimatillah, izzul Islam wal demi kejayaan, kemuliaan Islam dan kaum muslim. Wa ayyajtami'u ala ta'atillahi wa rasulih. Mereka juga ya sepakat ya gabung, menyatu hanya mentaati Allah dan Rasul. Wa ayyaksuru minal ikhwan, dan mereka juga sepakat untuk memperbanyak persaudaraan, menambah saudara lagi, menambah saudara. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian. Tidak hanya berpegang tapi teguh. Teguh saja tidak cukup, tapi berpegang sekaligus diperkuat. Berkomitmen dan mentaati komitmen. Itu wa'tasimu bihablillah, dengan tali agama, dengan apa yang menyamakan kita untuk menuju Tuhan itu, yaitu agama itulah tali yang diibaratkan Islam itu tali. Tali itu memperkuat, jadi Islam itu memperkuat kita. Persaudaraan kita itu kuat dengan Islam itu sendiri, karena kita sama-sama memperjuangkan Islam, sama-sama mengangkat harkat ya, nama baik Islam, sama-sama menjadi muslim. Gitu. Jami'ah, semua lagi tanpa kecuali, unsur apapun, kelompok apapun. Wa'tasimu bihablillah wa la tafarruqu. Jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai berpisah, jangan sampai nafsi-nafsi, jangan sampai semau gue, jangan sampai ya prinsip masing-masing, nafsu-nafsu membakar diri, ya. Nauzubillah. Baru wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah olehmu akan nikmat Allah yang ada atasmu. Ingat, setelah kita berkomitmen berpegang, tetap ingat.
Membuat kita satu adalah nikmat Tuhan itu adalah Islam. Nikmat Tuhan itu ya Islam itu sendiri. Ya. Karena nikmat yang paling tinggi itu Muslim. Baru terakui nikmat lain. Ya. Kalau kita belum Muslim, sholat tidak diakui, sedekah tidak diakui, kebaikan apapun tidak akan menjadi pahala apapun. Maka yang menjadikan itu sebagai pahala, sebagai kebaikan adalah Muslim kita itu. Karena Islam dulu baru iman. Wala taqulu amanna walakin qulu aslamna. Jangan katakan dirimu beriman terlebih dahulu, tapi katakan dirimu Muslim dulu. Karena tidak laku iman kalau belum Muslim. Tidak laku, tidak diakui. Baru iman yang diakui, kita Islam dulu dengan mengucap 2 kalimat syahadat itu. Maka iman terakui. Kayak niat dulu baru berdiri. Berdiri yang sebelum niat itu belum diakui dalam sholat itu. Sekalipun kita sudah lama berdiri, sawu pakum i'tadilu, berdiri lama, belum diakui sebagai rukun sholat. Berdiri belum, karena tidak ada niat dulu. Nah, dengan niat maka masuklah berdiri sebagai rukun, takbir sebagai rukun, berikutnya sebagai rukun. Kira-kira begitulah melogikakan, ya. Begitu juga dalam Islam, apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau kita belum Muslim, belum dikategorikan amal soleh, belum dikategorikan menyembah, belum dikategorikan berbakti, belum dikategorikan taat, belum, masih nol. Ya. Maka Muslim dulu. Wala taqulu amanna walakin qulu aslam. Katakan dulu, ya, Muslim terlebih dahulu. Jangan katakan diri beriman dulu, ya. Mungkin kita berpikiran bahwa kan yakin dulu, tapi yakinmu sudah diakui karena belum masuk, ya. Masuk dulu baru diakui. Belum, sekalipun kita sudah ke sekolah, sudah 1 minggu kita ke sekolah, lihat-lihat pengalaman, tapi belum daftar, ya belum termasuk. Belum daftar dulu. Kira-kira begitu, paham ya? Setelah kita berkomitmen, berpegang teguh dengan tali agama Allah, melalui agama Islam dan tidak bercerai-berai, buktikan lagi itu. Wazkuru ni'matallah. Ingat. Ini bagian dari penguat kembali. Kalau lupa tentang komitmen, nah itu bercerai lagi namanya itu. Ingat apa prinsip kita itu, apa komitmen kita di awal. Jangan bercerai. Caranya jangan bercerai-berai. Wazkuru ni'matallah. Ingat itu, ya. Ingat akan nikmat Allah alaikum atas idz kuntum a'da. Nah, lebih-lebih kita ingat nikmat itu ketika kita bermusuhan. Ya. Ingat komitmen kita. Kita ini berjanji bersatu. Begitu kita berselisih pendapat, ingat komitmen kita bersatu supaya tidak lanjut perpecahan itu. Kalau tidak kita ingat komitmen kita, lanjut kita akan berpecah belah. Suami istri akan begitu, lanjut juga. Kalau tidak ingat komitmennya, berjanji sia sekata di awal pernikahan, ya, hidup semati, lanjut cerainya. Ya. Makanya ingat nikmat Tuhan itu, ya, ingat. Fa'alif baina qulubikum, ya, yang telah melembutkan hati darah kalian. Nikmat Tuhan yang sudah menjinakkan di antara hati-hati kita, sehingga kita sanggup bersatu, berjanji tidak bercerai-berai, sanggup menyatu dalam Muslim, dalam agama Islam. Itu komitmen. Fa asbahtum, maka jadilah kalian binikmatihi, dengan nikmat Tuhan itu, dengan Islam itu, ikhwana, bersaudara. Tanpa pandang bulu kan saudara ini, tanpa pandang ras, tanpa pandang suku, bangsa, ya, adat, menyatu dalam Islam. Yang penting dia asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu sudah saudara kita. Saudara kita. Karena itu kita akan ditanya nanti, waman ikhwanuk? Siapa saudaramu? Oh, yang saudara saya, keluarga saya saja. Nah, itu salah. Jawabannya, wal mu'minuna wal muslimuna kulluhum ikhwan. Muslim, mukmin di mana saja mereka berada, tanpa kecuali semuanya saudara saya. Tapi tidak segampang apa yang kita jawab ini. Bukti dulu baru terjawab. Betulkah kita bermuslim dengan tetangga, muslim dengan saudara, muslim sesama muslim? Ataukah kita hanya mengangkat kelompok sendiri, merendahkan orang lain, tidak mengakui keberadaan orang lain? Itu akan memudahkan jawaban. Ya wal mu'minuna wal muslimuna kulluhum ikhwan. Demikian ya firman Tuhan yang pertama tentang saling mencintai karena Allah. Wa qala aidan, Allah berfirman juga, huwallazi ayyadaka bi nasrihi. Dialah Allah yang telah menguatkan kamu, ya. Ayyadaka wa ayyad, yang telah menguatkanmu. Kalau ini kembalinya ke Muhammad, ya. Tapi kembali juga ke umat beliau. Kalau secara makna ya siapa saja. Siapapun yang telah merasa berkomitmen kuat, yang menguatkannya itu Allah, bukan karena kita sepakat, bukan. Ya, hakikat itu yang membuat kita kuat itu ya Tuhanan. Kalau Tuhan tidak mau, sekuat apapun kita ingin menyatu tidak bisa. Sebanyak apapun anggota, tapi Tuhan lemahkan, tidak bisa kuat. Tuhanlah yang menguatkan. Ini akidah yang bagus. Setinggi apapun ilmu kita sukses, itu semua karena Allah, bukan karena ilmu kita. Serajin apapun kita kerja di sawah, berhasil, gol, game, itu karena Allah. Bukan karena kita pandai meracik obat, bukan karena kita tiap hari menyemprotnya, bukan. Kita bisa meracik karena ilmu Tuhan. Kita bisa nyemprot karena kekuatan Tuhan. Berarti yang tepat semuanya karena Allah. Itulah lillahi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, itulah rumus hidup yang tepat. Ya. Mungkin kita kerja keras, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, berhasil. Itu juga karena Allah, bukan karena kaki kita jadi bawah. Ya. Bukankah kekuatan kita kekuatan Allah? Bukankah hidup kita hidup Allah? Bukankah kehendak kita kehendak Allah? Iya, itu. Jelas ya? Huwallazi ayyadaka binasrihi. Dialah Allah SWT yang telah menguatkanmu, hai Muhammad, binasrihi, dengan pertolongannya. Nah, itu kan, dengan pertolongan. Wabil mu'minin, begitu juga dengan orang beriman. Kamu dikuatkan dengan sesama muslim. Kau bisa bergairah karena ada orang lain yang mendukung. Kau menjadi kuat karena ada orang lain, itu orang beriman. Ya, ya luar biasa. Misalnya Hizbullah, kenapa semakin ya berkembang? Karena banyak orang itu buat kita tertarik, ya, membuat kita kuat. Kalau layatan saya dua, malah nyatakan layak urung itu, tidak dengar, lemah kita. Tapi kalau banyak orang, awalnya niat kita tidak pergi, tapi kena banyak orang tertarik kita. Itulah ayat, penguat juga dengan orang lain. Berarti kita butuh orang lain juga. Sekalipun hakikatnya yang kita butuh Allah. Karena dalam diri orang itu ada ketuhanan. Buktinya dia mukmin itu ketuhanan. Dia baik itu ketuhanan. Ya, itu juga lillahi ta'ala. Wa allafa baina qulubihim. Allah yang telah melunakkan hati di antara mereka. Kalau hati mereka tidak lunak, semuanya qaswatul qulub, tidak bisa. Semuanya bela diri sendiri, gengsi mengalah, gengsi minta maaf, sudah hancur.
alif baina qulubihim. Lau ampakta ma fil ardi jami'ah, ya. Andai kata kau impakkan, kau sedekahkan, kau bayar menggunakan apa yang ada di bumi semuanya ini untuk menjinakkan hati mereka, ma'alabta baina qulubihim, tidak akan jinak hati mereka. Kalaupun kita bayar, ya, tidak bisa. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin Allah allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang menjinakkan di antara mereka. Allah lah yang menjinakkan hati mereka itu, bukan uangmu, bukan karena ya kehebatan kalian. Bukan. Semua kembalikan kepada Allah. Karena Allah lah kita menyatu, karena Allah lah kita bergabung, karena Allah lah kita kuat. Innahu azizun hakim. Sungguhnya Allah maha, ya, aziz, maha mulia. Hakim, maha bijaksana. Maha mulia lagi maha bijaksana. Inilah kemuliaan Allah yang memberikan kita bisa bersaudara, yang memberikan kita jinak, ya. Itulah keputusan Allah yang terbaik untuk Islam ini, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kunu, jadilah kamu sekuat, kata Nabi, jadilah kalian semua. Jadi apa? Ibadallahi ikhwana, menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kama amarakum, sebagaimana yang telah kalian diperintahkan oleh Allah. Ya, jadilah kalian bersaudara. Ya, tinggal kita bilang dalam hati, oke, ya. Iya, memang demikian, seharusnya gitu, ya. Rawahu Muslimun wa ghairuhu. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim dan selain beliau, berarti sahih, ya. Wa qala aidan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilallahi azza wa jalla. Sungguhnya cintamu kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi, allazina ya'lifuna wa yu'allifuna. Sungguhnya cintamu kepada Allah yang telah menjinakkan kamu dan menjinakkan mereka. Yu'allifuna, ya'lifuna wa yu'allifuna, ya. Ya'lif, ya kita yang jinak, wa yu'allifu, mereka yang dijinakkan. Jadi gayung bersambut lah, ya. Jadi cinta kita tidak bertepuk sebelah. Itu kita mau, dia juga mau. Nah itu, ya. Langsung disambut. Wa inna abghadakum ila Allah azza wa jalla. Sungguhnya kemurkaanmu, kemarahanmu, rasa tidak cintamu kepada Allah SWT, al-masya'una bin namimah, yang mereka hendaki, yang mereka timbulkan disebabkan kena an-namimah, kena adu domba, merasa hebat masing-masing mereka, sehingga tidak ada yang mau mengalah, hati mereka keras semua, terjadilah ketimpangan, merasa hebat masing-masing, hanya tuduh menuduh, jadilah pertikaian karena adanya adu domba. Itu akibat dari hati yang keras gitu. Kalau hati kita lembut, tidak mau diadu kita, karena masing-masing merasa kalah, tidak mau berkelahi, mengalah, sulit itu dia adu domba. Tapi kalau hatinya sama-sama keras, itu gampang dia adu domba. Panasi yang satu, bakar yang satu gitu. Yang satu panas, yang satu menyala, sudah. Ya. Sifat api kan naik, sifat angin datar, sifat air ke bawah, sifat tanah stabil. Ya. Kalau manusia yang cepat marah, berarti sifat apinya tinggi. Orang yang disanjung, ya, selalu merasa besar, itu besar juga unsur apinya.
Sekaligus anginnya juga keras mendorong dia untuk terangkat. Angin datar, api naik. Air nyesap ke bawah, tanah stabil. Kalau orang selalu tenang, berarti jiwa tanahnya tinggi. Kalau orang merendah, jiwa airnya tinggi. Ya. Termasuk air selalu mencari ruang kosong, selalu mencari peluang. Orang yang selalu mencari peluang, itu sifat airnya tinggi. Ya. Ruang dengan kosong, apa mau doang. Dan itu ada pada diri kita. Karena anasir kita ini ada 4: api, air, angin, tanah. Api kita hidup kita, roh kita ini. Ya. Angin kita, napas kita, baik dari hidung, dari mulut, dari pantat, dari kemaluan, itu angin. Nah, angin itu ada 4. Keluar dari dubur, kubul dan dubur. Hidung dan mulut itu angin. Tapi satu yang batalkan sholat, yang dari dubur saja. Angin. Air ya banyak. Dubur ada air, kubul ada air, telinga ada air, mata air, hidung air, mulut air. Kalau air banyak sekali. Lebih banyak air. Makanya manusia ini tenggelamnya dengan air. Ya. Kalau sudah orang menangis, tenggelam sudah. Tenggelam, karena berair. Kebanyakan air. Tenggelam. Lupa daratan. Daratannya ya dirinya, tanah itu. Lupa badannya yang melakukan apa berikutnya, karena tenggelam dengan air tangisnya. Tenggelam dengan sedihnya. Tanah dari kepala sampai kaki, tanah. Nyawa juga dari kepala sampai kaki. Semuanya ditempati oleh nyawa itu. Api juga sama, air sama. Dari kaki sampai kepala. Kalau kepala tidak ada airnya, ya sudah, tewas. Kaki tidak berair, bernama darah, ya sudah, selesai. Sama, muter. Seimbang. Namun dalam aplikasi sifatnya itu yang lebih condong kemana. Ya. Kalau orang senang disanjung, itu sudah. Sifat anginnya. Ya. Itu semua asal kehidupan. Ya. Hilang satu, sakit manusia. Mati. Tidak berangin, tewas. Tidak berair, kering. Apalagi tidak ada tanah, tidak ada lagi daging, sudah selesai. InsyaAllah. Al-mufarriquna bainal ikhwan, yang suka berpisah antara saudara. Itulah an-namimah. Bahaya namimah itu. Jangan mau diadu domba, karena kita bukan domba. Kita ini bersaudara. Rawahu Tabrani bil Awsat was-Shaghir. Berkata Imam At-Tabrani, riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat, juga dalam kitab As-Shaghir, Imam Sayyuti, ya. Jami' As-Shaghir. Wa qala aidan istaksiru minal ikhwan, ya, perbanyaklah olehmu dari para saudara. Karena banyak saudara banyak rezeki, banyak saudara banyak kekuatan, ya, banyak saudara banyak ide, banyak saudara, ya, banyak persinggahan. Yang akhirnya juga banyak saudara banyak perpecahan. Iya. Banyaknya pecah karena banyaknya saudara. Kalau tidak dipupuk terus, kalau persaudaraan itu tidak dipupuk, maka yang lahir perpecahan banyak. Ya. Yang satu tidak puas, mengeluarkan diri, membentuk kelompok lagi, 2 sudah. Tidak puas lagi, keluar lagi, bentuk lagi. Gitu. Ya. Jadi di balik kehebatan itu ada, ya, kejahatan. Di balik kebaikan ada kejahatan. Karena itu pasangan. Tidak ada sesuatu yang apa ya, saling melepas dengan pasangan. Selalu saling mengiringi. Keluar, masuk, keluar. Yang di dalam mencari keluar. Yang di luar mencari masuk. Gitu saja. Ya. Makanya kita tidak perlu risau
Jangan bingung. Kenapa dia keluar? Kan kena memang sudah dari dalam. Cocok lah. Hah? Kenapa dia pecah? Ya, karena sudah bersatu. Iyalah begitu. Jadi masing-masing ini akan mencari pasangan. Ya. Dan hidup ini hanya satu. Yang lain pasangan. Ya. Dan masing-masing akan mencari pasangan. Bapak mencari siapa? Ibu itu bukan pasangan. Ya. Siapa yang manggil bapak? Hah? Ya anak, berarti bapak cari anak gitu. Bukan bapak cari ibu. Ibu itu kan istrinya. Itu pasangan lain namanya. Ya. Berarti siapa yang panggil bapak? Ya anak itu. Karena tidak mungkin dia jadi bapak kalau belum ada anaknya. Hah? Bapak dari mana itu? Ya. Apakah anaknya anak kandung? Atau anaknya anak murid? Atau anaknya anak buah? Itu. Ya. Karena ada anak buah ya. Nah. Mungkin dia jadi manajer. Mungkin dia jadi ya direktur. Berarti yang di bawahnya anak buah. Ya. Nanti yang di rumah anak istri atau anak dirinya? Anak kandung. Ya. Anak tirinya, anak angkatnya. Ya, itu saja. Fa inna likulli mu'minin syafa'ah yaumal qiyamah. Kenapa kita saling memperbanyak saudara? Karena setiap orang beriman akan saling mensyafaat nanti pada hari kiamat. Saling tolong. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita saling tolong. Murid ditolong oleh guru. Guru ditolong oleh murid. Tidak sah orang jadi guru, tidak ada muridnya. Sadar. Aku guru, berapa muridnya? Belum ada. Ya, dari mana dia dapat titel guru? Muridnya belum ada. Hah? Ya. Penjual ditolong oleh pembeli. Pembeli ditolong oleh penjual. Dokter ditolong oleh siapa? Oleh pasien. Pasien ditolong oleh dokter. Begitu saja. Mengaku dokter tapi tidak ada yang sakit kan susah juga. Ya. Begitu hidup ini. Ya. Makanya ketika Nabi nanti dibangkit di jalan hadis, yang dicari umatnya. Kenapa tidak cari istrinya? Karena Nabi dengan istri tidak nyambung. Istri itu punyanya siapa? Suami, bukan punyanya Nabi. Nabi itu tidak punya istri. Tidak. Siapa yang punya istri? Suami, bukan Nabi. Nabi itu makom, bukan status. Ya. Kalaupun bisa juga, tapi yang paling utama adalah makom, tugas dari Tuhan. Nabi itu yang dia punya cuma umat. Maka Nabi tidak cari istri karena tidak nyambung. Iya. Yeah. Nah kalau suami cari istri cocok. Seorang guru yang dicari muridnya, tidak mencari istrinya. Guru juga tidak nyambung dengan istri. Guru itu bukan pasangannya istri. Ya. Makanya bahasanya dipikirkan dulu. Tapi ya dibuat-buat juga. Kenapa Nabi tidak cari istrinya, hanya cari umatnya? Ya, karena beliau sangat sayang sama umatnya. Di situ bukan unsur sayang, memang itu cuma miliknya, cuma itu. Ya. Orang bisa tidak cari bukan miliknya. Kita tidak bawa motor itu. Ya, kita datang ke parkiran. Cari motor tidak kita bawa gimana? Itu lucu lah. Hah? Cari milik sendiri. Dia cari motor padahal tidak bawa motor. Paman siapa dicari kira-kira? Paman cari siapa kira-kira? Keponakan, kan itu pasangannya. Jangan paman cari istri lagi. Hah? Ya. Itulah bentuk tolong menolong. Karena kita ini tidak bisa hidup sendirian. Adam saja tidak bisa hidup sendirian di surga lagi. Apalagi direpuk, tidak bisa. Adam saja di surga lengkap semuanya. Tidak bisa hidup sendirian.
Maka dia minta pasangan, lahirlah Hawa itu. Ya. Lahir, jadi pun tidak dilahirkan. Lahir namanya. Setiap yang muncul lahir. Ya. Paham ya? Rawahu Ibnu Najjar wa fil hadisil qudsi. Nah ini penting. Dalam sebuah hadis qudsi. Ibna Adam laka ma nawaita. Seolah ya ibna Adam. Hei anak manusia. Laka menjadi bagianmu ma nawaita, apa yang telah kau niatkan. Ya. Kalau tidak kita niatkan berarti belum menjadi bagian kita. Tidak ada pahalanya kalau belum diniatkan. Makanya kalau pergi belajar, pergi ngaji, perbanyak niat. Pahala itu tolak ukur sedikit banyaknya, pertama kena banyak niat. Kalau satu niatnya hanya ngaji, dapat pahala ngaji doang. Nah niatnya supaya bisa melihat orang alim, lain pahalanya mengulang orang alim. Niatnya beriktikaf di masjid, niatnya bisa bersilaturahmi, niatnya bisa istirahat. Karena di pondok berambil luntur batu belum. Ya perbanyak saja niat. Karena niat bagaikan keran. Semakin banyak keran, semakin banyak air yang kita dapatkan. Ini satu kerannya kelama, sudah banyak lagi. Nunggu perbanyak niat. Itu salah satu tolak ukur besar kecilnya pahala. Tergantung banyak sedikitnya nih niat. Satu. Yang kedua, tergantung keyakinan. Semakin tinggi keyakinan orang, semakin besar pahalanya. Semakin tidak yakin, tidak dapat apa-apa. Karena dia sendiri ragu. Karena tidak yakin. Karena yakin lawannya ragu. Semakin ragu, semakin nol. Semakin ragu, semakin tidak ada. Maka tingkatkan keyakinan. Karena jangan yakin itu akan menembus ketuhanan. Semakin yakin, semakin hebat. Semakin yakin, semakin tinggi gitu. Itu yang kedua. Yang menjadi tolak ukur banyak sedikitnya pahala yang kita dapatkan. Yang ketiga, keikhlasan ini penting. Semakin ikhlas, semakin banyak kita dapatkan. Semakin ikhlas, semakin banyak. Semakin ikhlas, semakin banyak. Tidak ikhlas, dapat apa-apa, cocok. Tidak ikhlas. Itu yang ketiga. Tolak ukur orang dapat banyak sedikit. Yang berikutnya kena keistiqomahan. Semakin istiqomah, semakin lebih, semakin istiqomah, semakin lebih. Malah kalau sudah kita istiqomah, tidak kita kerjakan, tetap dihitung kita dapat. Itu hebatnya istiqomah. Ya. Sudah rajin masuk sekolah, tiba-tiba kurang sehat, tetap dihitung masuk oleh malaikat, ditulis pahala masuk. Orang istiqomah berjamaah 27, tiba-tiba kurang sehat, tidak dapat berjamaah, tetap dikasih 27 sekalipun dia tidak sholat berjamaah. Itulah hebatnya berjamaah istiqomah. Makanya istiqomah lebih bagus dari keramat 1000 kali. Al istiqomah khairun min alfi karom. Coba tinggi sekali. Itu yang dikejar orang. Satu istiqomah mengalahkan 1000 keramat. Sementara satu keramat itu sulit. Sulit satu keramat. Apalagi 1000 keramat. Paling-paling berekan namanya keramut. Sulit. Ya maka betapa mulianya orang yang bisa istiqomah. Betapa besar yang diraih. Dia tidur di rumah sama dapatnya dengan pergi berjamaah. Dia tidur di rumah istirahat sama dapatnya dengan yang lajatan di tempat jauh. Yang tidur di rumah sama dapatnya dengan yang pergi ya jihad perang. Karena dia pernah juga menjalani dengan istiqomah. Itulah. Berikutnya kena lelah. Tolak ukur banyak sedikit juga kena lelah. Semakin lelah ya semakin banyak. Semakin kurang ya semakin kurang. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Hadis. Pahala tergantung lelah. Tergantung. Kalau udah lelah ya. Yang ketiga makom. Makom. Ya, makomnya. Dia 2 rakaat bisa mengalahkan yang 1000 rakaat. Karena yang 1000 rakaat sembahyang sambil mikir yang lain. Dia 2 rakaat betul-betul bersama Tuhan. Itu. Ya. Makom kedekatannya dengan Allah.
Kita dekat dengan orang yang menjadi sumber dana, tidak bagi proposal cair. Ini yang jauh, proposalnya tebal-tebal tidak dibaca, tidak dapat juga. Iya, tergantung takorup kita kepada Allah. Indeks pendekatan. Ya, indeks IP kalau bahasa Arab. Ya. Sekarang juga berlaku itu IP itu. IP. Dia tidak semester, tapi IP-nya bagus. Pendekatannya luar biasa. Kita beli semester C. Ya. Itu 5 ya. 5 yang menjadi tolak ukur besar kecilnya, dapat tidaknya orang kebaikan dan pahala. Apa tadi ini? Niat. Yang kedua keyakinan. Ketiga keikhlasan. 4 keistiqomahan. 5 kelelahan. 6 takorub. Tergantung pendekatannya. Ya, tergantung pendekatan. Tidak mungkin yang jauh dengan dekat sama kan? Kita ukur. Antum sama-sama ke masjid, ke mahat sekolah, tapi dalam hati anda siapa yang paling dekat dengan Tuhan? Itu, ya, lebih banyak dapat takorub dekatnya dengan Allah. Laka manawaita, kata Allah. Hei manusia, yang menjadi milikmu apa yang kau niatkan. Gitu. Kalau tidak kau niatkan, tidak jadi bagianmu. Wa alaika maktasabta, menjadi hakmu apa yang telah kau usahakan. Itu. Ya, hakmu. Kalau iktasab yang sudah kita usahakan. Kalau laka milikmu apa yang kau niatkan. Padahal kita belum lelah, belum kita kerjakan, tapi sudah dapat dengan niat itu. Tapi kalau iktasab, kita usaha dulu. Baru alaika, karena ada beban. Alaika ada iktasabah. Ya. Kalau niat, tidak perlu usaha. Hanya terketuk-ketuk di hati. Malah ada pahala tanpa kerja, tanpa niat lagi. Iya. Dosa terampuni tanpa istighfar, tanpa niat lagi. Yaitu orang-orang yang dicela, orang yang digibah oleh orang. Dia diam-diam di rumahnya santai tanpa istighfar, tapi dosanya diambil oleh orang yang menggibahnya. Dosa tanpa istighfar terampuni karena ada yang menggibah. Pahala dia dapat banyak, tidak kerja karena digibah. Pahala yang menggibah pindah ke dia. Dosa dia diambil oleh penggibah karena yang menggibahnya menggabah dosanya. Iya, tukang pilih, tukang gabah ini. Mana ngombe dengan bos yang milik gabah. Tukang gabah milik. Itu dosa tanpa istighfar, pahala tanpa kerja. Makanya kita disuruh sabar. Disuruh lapang dada. Karena nilai lapang dada dan sabar itu, ya, seluas sabar kita, luasnya pahala itu. Ya. Paham ya? Wa anta ma'aman ahbabta, itu kata Tuhan. Alaika maktasabta, maka wajib menjadi hakmu apa yang telah kau usahakan. Ya jelaslah. Tidak ada usaha, tidak ada pendapatan. Ada usaha, ada pendapatan. Cocok itu kan? Bukan luar biasa, cocok. Wa anta ma'aman ahbabta, engkau bersama siapa yang kau cintai. Cinta sama yang baik, dapat sama yang baik. Cinta sama yang jelek, bersama yang jelek. Di mana tempat yang jelek itu? Ya di neraka. Kita ikut ke neraka. Kita tidak berani sama neraka, tapi mencintai yang penduduk neraka, ya juga sama. Itu namanya takutmu bohong. Takutmu itu tidak benar. Ya. Wa qala, bersabda juga Rasulullah SAW, al-mu'minu alipun ma'lupun. Itu. Orang beriman itu, ya, mengatur dan diatur. Bisa diatur, bisa mengalah, bisa dikalahkan. Lembut dan melembutkan boleh. Ya, maklub,
Alif maklub. Ya. Alif lembut dan melembutkan. Ya. Ngalah dan mengalah, mengalahkan dan mengalah. Ya. Wala khaira fi man la yu'labu wa la ya'lib. Tidak ada kebaikan pun sedikit, ya. Tidak ada sedikit kebaikan pun pada orang yang tidak bisa mengatur, tidak bisa diatur. Ya. Tidak lembut, tidak bisa dilembutkan. Ya keras-keras luntur. Ya mesti keras. Ya mesti dikerasin, tidak bisa. Tidak ada jamak melahirkan kebaikan itu. Ya. Tidak ada sedikit pun kebaikan kalau orang yang tidak bisa diatur. Mengatur juga tidak bisa, diatur juga tidak bisa. Ya. Lembut juga tidak bisa, melembutkan juga tidak bisa. Nah itu tidak ada jamak itu. Sumber kebaikan. Na'udzubillah. Rawahu Ahmad wal Hakim wa ghairuhuma. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari riwayat Abdullah sahabat ya bin Amr. Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahabba rajulan lillah." Barang siapa mencintai seseorang lillah karena Allah. Faqala, maka katakan, inni uhibbuka lillah. Itu ya. Inni uhibbuka lillah. Bagaimana caranya mencintai orang karena Allah? Ya. Cintai dia karena dalam dirinya ada Allah, begitu maksudnya. Ada kebaikan, ada ketulusan, ada kedermawanan, ada ya sudah yang bisa sih tambah-tambah. Paham ya? Itu namanya lillah. Mencintai wanita lillah karena dalam dirinya ada kesolehan, karena dia bakti kepada Allah, bakti kepada orang tuanya. Itu namanya mencintainya karena Allah. Tapi kalau mencintainya karena dia cantik, itu bukan karena Allah. Itu karena body, bukan karena budinya. Karena bodinya bukan karena budi. Tapi itu menang semua. Body itu. Ya. Budi nanti nomor 100. Jarang orang mengisyarahkan body. Dia ulah langsung wah itu. Tapi kalau budi itu baru di belakang. Kalau sudah dia percaya sama bodinya, istiharah 100% bagus. Nah, sudah dalam cinta dia istiharah. Dia istiharah dalam cinta, maka hasilnya baik. Coba istiharah dalam benci, hasilnya jelek semua. Coba istiharahkan tuh cewek itu. Si bedang no. Nah, insyaallah saya istiharah. Gimana hasilnya? Ya, basong doang datang. Karena dia sudah benci duluan sama orang. Maka datangnya jelek semua. Ya. Jadi tidak cocok istiharahnya itu. Karena hatinya sudah kotor. Ya. Kadang-kadang terlalu bagus, kadang-kadang terlalu jelek. Ya. Suruh yang stabil, yang belum punya kepentingan apapun sama itu. Ya. Disarohkan oleh temannya. Gimana hasilnya? Bagus, saya lihat bulan purnama mendatangi Anda. Salah istiharah jaga dia. Karena yang dilihat bodinya doang, bukan budinya. Salah jaga ulang coba dia, masa rembulan dia lah. Gelap bulit aja mesti rembulan. Itulah manusia. Selalu mengikuti pandangan matanya, bukan pandangan mata hatinya. Apalagi pandangan mata agamanya. Gunakan pandangan mata hati dengan mata agama. Baru disebut dengan hubbu billah. Cinta. Kalau di luar itu hubbu hawa wa hubbul mal, ya. Wa hubbul ikhwan. Insyaallah. Paham tuh? Man ahabba rajulan lillah. Barang siapa mencintai seseorang karena Allah, faqala, katakan kepada yang Anda cintai itu, inni uhibbuka lillah. Sungguhnya saya mencintai Anda karena Allah. Fadakhala jami'al jannata. Masuklah keduanya semua ke dalam surga. Yang dicintai maupun yang mencintai karena Allah, dua-duanya akan masuk surga. Amin. Begitu juga murid dan guru.
Cintai muridnya karena Allah, karena dia suka mengaji. Cintai juga guru Anda karena Allah, karena Anda juga mencintainya, makanya Anda mengaji. Fakana allazi ahbu arfa'a manzilatan minal akhir. Ya. Maka jadilah cinta lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Artinya yang mengungkap itu lebih tinggi cintanya ketimbang yang tidak mengungkap. Yang mengatakan aku cintaimu karena Allah itu lebih tinggi cintanya. Karena diungkap, ya. Ketimbang yang tidak diungkap. Karena yang nyata lebih tinggi daripada yang tidak nyata. Ya. Sekalipun pada hakikatnya mungkin yang tersembunyi lebih tinggi, tapi orang tidak percaya kalau tidak dilihat. Ya. Lebih percaya sama yang konkret, lebih percaya sama yang nyata. Ya. Wa ahaqqu billazi ahabba lillah, yang lebih pantas dengan orang yang cinta kepada Allah. Rahul Bazzar bisnadin hasanin, riwayat Imam Al-Bazzari dengan sanad yang bagus. Wa qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Nah, itu insyaallah. Satu lagi. Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi, 3 perkara, barang siapa menjadikan dirinya di dalam itu, di dalam 3 ini, ya. Barang siapa nimbrung di dalamnya, yang 3 perkara ini. Barang siapa gabung begitu, ya. Kun itu menjadikan diri. Kun, jadikan dirimu. Pihi di dalamnya yang 3 perkara ini. Apa yang kita dapatkan? Wajada halawatal iman. Pasti menemukan manisnya iman. Ya. Manisnya iman. Oh, ternyata iman itu manis ya. Gitu. Iyalah. Iman itu manis. Tapi iman itu telanjang tanpa takwa. Al-imanu uryan. Iman itu telanjang. Walibasuhat taqwa, pakaiannya takwa. Kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak ada takwanya, masih telanjang orang itu. Ya. Apalagi melihatnya bersama aksesorisnya, melihat telanjang bulatnya doang sudah tertarik. Tertarik. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ya, jadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kalau sudah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, manis iman sudah, manis iman. Tidak mau diam mulutnya tanpa menyebut kekasihnya. Tidak bisa diam hatinya tanpa mengingat kasihnya. Karena cintanya lebih tinggi kepada keduanya daripada yang lain. Hati ini rumah Allah, rumah Nabi. Hanya dua-duanya yang cocok diingat di sini. Yang lainnya berada di luar rumah. Tidak usah diingat. Satu, ya, sulit ini, sulit juga. Berarti untuk meraih manisnya iman berat juga. Tandanya gampang, ibarat cinta, ya. Kalau cinta Anda dengan yang lain melebihi, berarti pertama Anda lebih, ya, mendengar kata-kata yang Anda cintai. Berarti tandanya Anda mencintainya lebih, ya. Kedua, apapun diminta pasti terkabul. Nah itu. Kalaupun tidak bedit, jadi orang itu mangan telu-julu. Atau dia belanja telu-julu itu. Beraya Anda laku pulsa 5.000. Arak keka. Oh, arak tenang, arak. Itu doang lu itu SMS tu. Wayah nu nelpon, tangan ti nelpon doang, tangan nelpon balik SMS dah. Tatkala pacarnya bilang ada pulsa, arak sebelum ada arak. Mati gitu. Kan.
Assalamualaikum. Kalau ngiring? Malik lihat Jong. Oh, Tejong Malik ini. Oh. Nggih, balas anak. Nggih insyaallah kah? Nggih. Ya. Salam. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang tidak lain tujuannya kecuali lillah. Kita tidak mencintai siapapun kecuali kita mencintainya karena Allah. Apa artinya karena Allah? Karena ada Allah pada dirinya. Ada kebaikan, ada perjuangan, ada keikhlasan, ada kesungguhan. Mencintai orang karena ada unsur Tuhan pada dirinya, itu namanya mencintainya karena Allah. Ya. Kalau tidak ada unsur ketuhanannya, sembahyang di negeri, ngaji di negeri, ya kerja di bebaturan. Oh, berarti cinta kita bukan karena Allah. Cinta nafsu, cinta dunia. Ya. Nanti akan muncul itu. Orang-orang menghormati orang karena hartanya, bukan karena agama. Ya. Ayyuhibbal mar'u, cinta seseorang la yuhibbuhu illa lillah, tidak lahir cintanya kecuali karena Allah Ta'ala. Ya. Semua yang lillah itu akan enak, berharga. Nah, sudah saya bilang, no itu. Ya. Ini 1, 0, 0, 0. Berharga 0 ini? Berharga, karena Tuhan duluan. Tapi karena 1 ditaruh di sini, berapa harga 0 ini? Dah. Karena Tuhan di belakang. Maka Tuhan duluan. Karena memahaminya dia duluan. Karena makhluk belakang, namanya bahru kan, belakangan. Allah qadim duluan. Taruh hak Allah di depan. Lillah semua, ya. Jangan li, tapi lillah, ya. Semakin kalau Tuhan di depan, semakin Anda tambah 0, semakin berharga terus. Apa maksudnya 0 ini? Pertama, 0 diri kita. Kita ini tidak ada, yang ada cuma Tuhan. 0 harta, 0 ilmu. Sebagian banyak, harta banyak, ilmu banyak, tapi kita nolkan. Karena yang punya itu adalah Allah. Yang punya itu ilmu adalah Allah. Yang punya harta adalah Allah. Kita hanya dititip-titip. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyaqzaba fin nar. Benci itu ya, untuk kembali kepada kekafiran. Sebagaimana bencinya kalau dicampakkan ke neraka. Ya. Kita demenkan barang dengan kafir, sebagaimana kita tidak mau dilemparkan ke neraka. Kalau sudah itu konsep kita, maka dengan sendirinya manis itu sudah ada. Manis itu sudah ada. Masya Allah. Demikian ya, Rawahul Bukhari di Sahih. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Sahih Bukhari. Satu lagi lah. Qala Allah Ta'ala. Hadis kursi juga ini. Wa qala Allah Ta'ala. Bersabda Nabi, Allah berfirman. Gitu ya. Qala fi labzihi wa qala Ta'ala fi makna. Ya. Nabi berkata sabda dalam lapasnya, tapi Allah berfirman dalam makna. Jadi maknanya dari Allah, lapasnya dari Nabi. Namanya hadis qudsi. Ya. Qala pertama dari Rasul, yang kedua qala Allah. Ya. Rasul lapaskan, dan maknanya dari Allah. Apa katanya? Innallaha wajabat mahabbati
wajabat mahabbati lil mutahallifin. Pi. Wajib mendapat cinta orang-orang yang sudah bersumpah atas nama muhallifi, ya. Orang yang sudah, ya, berikrar, berbaiat atas nama. Wal mutajalisin, pi. Yang kedua, wajib dapat cintaku orang yang bermajelis denganku, ya. Artinya tidak ada kebaikan karena Allah. Wal mutajalisin, pi. Duduk bersama ulama berarti duduk dengan Allah. Duduk dengan kebaikan berarti duduk dengan Allah. Pi. Ya. Orang yang mutajalisin, saling bermajelis, artinya semajelis. Pi. Dalamku, kata Tuhan. Dalam ajaranku. Dalam keredaanku. Wal mutazawwirin, pi. Ketiga, orang yang wajib mendapat cintaku. Wal mutazawwirin, pi. Orang-orang yang saling menziarahi karena aku. Orang yang saling mengunjungi karena aku. Saling, ya, mendatangi karena aku. Pi, kata Allah. Yang terakhir, wal mutabazilin, pi. Ya. Mutabazil artinya orang yang mengerahkan seluruh usahanya hanya karena Allah. Orang yang berusaha karena Allah. Sampai pengerahan jiwa raga macam bazalah itu, ya. Wal mutabazilina pi. Ya. Mereka memaksimalkan usaha dan ikhtiarnya karena mencariku, kata Allah. Itulah orang-orang yang wajib mendapat cinta Allah. Kalau sudah dapat cinta Allah, selesai sudah, ya, selesai. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ya. Wa qala inna Allah ta'ala khalaqa malakan nisfahu bin nar wa nisfahu min saljin. Insyaallah. Nantilah, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.